Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Para muslimin rahimakumullah, mari kita lanjutkan lagi kajian tafsir surah Yunus yang hari ini kita masuk pada ayat 21 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra'a massathum idza lahum makrun fi ayatina Qulillahu asra'u makra Inna rusulana yaktubuna ma tamkurun Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulk wajarayna bihim birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun asif wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'awullaha mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq Ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah berfirman pada ayat 21 dari surah Yunus sebagai berikut. Wa idza dan apabila adzaqna nasa adzaqna kami mencicipkan. Zaqo asalnya itu mencicipi, tapi maksudnya menimpakan. Jadi wa idza adzaqna nasa dan apabila dan jika kami menimpakan mencicipkan an-nasa kepada manusia rahmatan suatu rahmat suatu kenikmatan mim ba'di dari sesudah dharra'a
suatu kemadharatan, suatu bahaya yang massatuhum, bahaya itu telah menimpa mereka, telah mengenai mereka. Massat asal katanya itu massa yamussu, itu artinya menyentuh. Dan apabila kami dan ketika kami telah mencicipkan kepada manusia satu rahmat, satu kesenangan, kegembiraan, ya, kenikmatan, sesudah menyentuh mereka, menimpa mereka kemadharatan, idza ketika itu lahum bagi mereka makrun ada perbuatan makar, perbuatan tipu daya, fi ayatina pada ayat-ayat kami. Kulillahu asra'u makra, kul katakanlah wahai Rasul, Allah itu asra'u makra, lebih cepat lagi makarnya. Allah itu lebih cepat dalam membuat makar atau membalas makar. Inna rusulana, inna sesungguhnya rusulana, rasul-rasul kami, yaktubuna mereka selalu mencatat, ma apa yang tamkurun kalian perbuat makar itu, yang kalian buat tipu daya itu. Allah sangat cepat dalam membalas makar kalian. Dan Allah dan utusan Allah selalu mencatat perbuatan makar kalian. Ma tamkurun, apa yang tamkurun kalian makarkan, kalian perbuat makar itu. Kalau Kementerian Agama RI menerjemahkan ayat ini di halaman berapa Bapak Ibu sekalian? Hah? 211. Ini waktu-waktu apa namanya ini, riskan untuk tidur. Waktu enak untuk tidur ini. Makanya tidak heran kalau waktu itu begini banyak orang ngantuk. Ini loh. Wa idza dan apabila azaqna kami berikan, loh ini mah diterjemahkan kami berikan. Enggak bisa. Azaqna diartikan memberikan enggak bisa. Kalau tafsirnya boleh, tapi terjemah ya terjemah. Tafsir. Ya. Wa idza dan apabila dan ketika azaqna kami mencicipkan annasa kepada manusia rahmatan, suatu rahmat, mim ba'di dari sesudah. Dalam bahasa kita mim ba'di biasa diartikan sesudah gitu saja. Tapi kalau orang Arab bilang sesudah itu min ba'di. Itu seringnya begitu. Mim ba'di dari sesudah, dharra'a satu bahaya, suatu kemadharatan, lawannya rahmat itu ya dharra. Suatu bahaya yang massathum menyentuh mereka, maksudnya menimpa mereka, idza lahum tiba-tiba ketika itu, lahum bagi mereka makrun, ketika itu mereka mempunyai makar, mereka berbuat makar, fi di dalam atau pada ayatina ayat-ayat kami. Kulillahu katakanlah Allah itu asra'u makra, lebih cepat makarnya, lebih cepat membalas makar. Inna rusulana, sesungguhnya rasul-rasul kami, di sini diartikan utusan-utusan kami, maksudnya rasul ini adalah para malaikat hafadhah, malaikat yang menjaga manusia itu.
Sesungguhnya rasul-rasul kami yaktubuna mereka selalu menulis matam kurun apa yang kalian tipu dayakan. Ini terjemah. Kalau tafsirnya Kementerian Agama ini wa idza adzaqnan nasa rahmatan dan apabila kami memberikan suatu rahmat kepada manusia mim ba'di darra amassathum setelah mereka ditimpa bencana idza lahum makrun mereka segera melakukan segala tipu daya yaitu menentang fi ayatina pada ayat-ayat kami. Qulillahu asra'u makra katakanlah Allah lebih cepat pembalasan atas tipu daya itu. Inna rusulana sesungguhnya malaikat-malaikat kami yaktubuna mereka mencatat matam kurun apa tipu dayamu. Apa maksud ayat ini? Ya kita harus lihat tafsirnya untuk memahami maksud dari ayat ini. Mari kita lihat sama-sama pelajaran tafsirnya. Nah, tafsir itu di mana-mana ya begini ini modelnya. Sampai membuka tafsir kitab tafsir apa saja ya selalu begini. Begini bagaimana? Para ulama mufassir atau ulama ahli tafsir itu selalu menuliskan ayatnya terlebih dahulu. Ada yang menulisnya satu huruf dimaknai. Ada yang satu kalimat sempurna seperti ini. Jumlah mufidah ini. Wa idza dan apabila adzaqnan nasa kami menimpakan kepada manusia yakni maksud kalimat ini kata Imam Al-Baghawi dan yang lain-lain saya tidak sebutkan satu karena semuanya sama. Tafsir Jalalain ya sama begitu, tafsir Ibnu Katsir juga begitu, tafsir Ibnu Katsir juga begitu. Tafsir-tafsir semua itu mengatakan wa idza adzaqnan nas dan ketika kami Allah menimpakan kepada manusia, siapa manusia yang dimaksud di sini? Al-kuffara, manusia yang kafir. Kalau orang kafir itu Muhammad, kami timpakan kepadanya rahmatan, satu rahmat. Apa itu rahmat di sini? Nikmatan. Ibnu Abbas mengatakannya nikmatan. Apabila kami berikan, kami timpakan, kami berikan kepada manusia itu yang kafir ini ya, bukan yang beriman. Yang disebut Allah di sini orang manusia kafir maksudnya. Kalau kami timpakan kepada manusia yang kafir itu satu nikmat, satu rahmat atau nikmat, yaitu berupa rohatan. Nah, kenikmatan jadi berupa rohatan. Apa itu rohatan? Nah, di sini bisa dikatakan keadaan yang lega, keadaan yang enak, keadaan yang segar, keadaan yang menyenangkan. Itu rohata, ar-rohatu. Apabila kami ditimpakan kepada orang-orang, kepada manusia yang kafir itu rahmat berupa keadaan segar, lega, senggang. Itu warohoan, roho itu biasanya di kamus diartikan seperti ini nih. Nah, kelapangan, kemewahan hidup. Nah, ini roho. Bukan rokok, roho. Nah, ya. Dan apabila kami memberikan kepada manusia yang kafir itu satu kenikmatan mimba didorro'a sesudah satu penderitaan, satu kemadorotan. Mimba didorro' diterangkan dalam tafsir mimba di syiddatin wa balain. Sesudah sesuatu keadaan yang berat diberi rahmat berupa kelonggaran, kelegaan, keadaan menyenangkan. Sesudah setelah mendapatkan dorro, ya ini syiddatin keadaan yang berat, wa bala dan bala bencana. Manusia itu Muhammad yang kafir-kafir terutama, kalau kami beri mereka nikmat, keadaan longgar, sesudah mereka mendapatkan penderitaan yang masathum menimpa mereka, ini masathum mengenai mereka, masathum asalnya menyentuh mereka, tapi maksudnya tafsirnya asobathum menimpa mereka. Itu manusia itu begitu Muhammad, terutama yang kafir-kafir itu.
Kalau kami timpakan kesenangan hidup, kemewahan hidup, ya, ketentraman, kesenangan sesudah kami timpakan kepada mereka penderitaan, bencana, itu kata Allah, ini tafsir Ibnu Katsir juga sama ya. Yuhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengabarkan annahu bahwasanya dia Allah itu idza adzaqan nas, apabila dia menimpakan kepada manusia rahmatan, suatu rahmat, mimba didorok, sesudah satu kemadorotan yang massathum menimpa kepada mereka manusia, seperti ar-raha, di kemewahan hidup yang enak, ba'da syiddati, sesudah hidup yang berat, ya, kaya sesudah miskin. Dulu miskin, sekarang kaya. Dulu bukan siapa-siapa, enggak dikenal orang. Sekarang jadi penguasa nomor 1. Ya, itu contohnya. Selain kelonggaran hidup, kemewahan hidup sesudah penderitaan hidup, ya ini contoh lain adalah wal hisbi ba'dal jadbi, dan keadaan subur sesudah keadaan kering. Tadinya dia punya tanah subur, tadinya tanahnya kering, terus Allah berikan tanah itu jadi subur. Allah jadikan tanah milik dia yang tadinya tandus menjadi subur. Atau wal mator ba'dal qahti, kami turunkan hujan sesudah masa kekeringan, paceklik. Hujan lalu lama enggak turun kan manusia sedih, susah. Tapi kalau hujan turun kebanyakan manusia juga susah. Itu mengeluh juga manusia itu. Memang manusia itu kerjanya kebanyakannya suka mengeluh. Tapi manusia kebanyakan. Kalau manusia yang beriman enggak? Masya Allah. Manusia yang beriman itu diberi kesenangan, bersyukur, diberi penderitaan, bersabar. Manusia beriman itu. Kalau kita bisa seperti itu, berarti kita beriman betul itu. Masya Allah. Jadi kalau kami timpakan manusia seperti itu, wanah wadalika, dan yang semisal itu, kata Allah, idza lahum makrun fi ayatina, tiba-tiba atau ketika itu lahum bagi mereka makrun, satu tipu daya, ketika itu mereka mempunyai tipu daya atau berbuat makar, berbuat tipu daya fi ayatina, pada ayat-ayat kami. Apa yang dimaksud dengan membuat tipu daya pada ayat-ayat kami? Tipu daya mereka, kata Imam Mujahid, ahli tafsir muridnya Ibnu Abbas ini, tipu daya orang-orang kafir pada ayat-ayat kami berupa takdzibun, pendustaan, wastihzaun, dan berupa olok-olok, mengolok-olok. Olok-olok ayat-ayat kami, bukan olok-olok orang. Kalau olok-olok orang sudah pernah kita lihat contohnya disebarkan di seluruh Indonesia di layar kaca. Ada orang ngomong kepada orang lain, jangan cuma omon-omon. Nah, itu mengolok-olok itu. Itu contoh mengolok-olok. Jadi mengolok-olok, tapi mengolok-olok ayat-ayat Allah. Kalau mengolok-olok orang enggak baik juga, tapi masih kalah enggak baik, masih kalah jelek. Mengolok-olok orang itu jelek. Tapi mengolok-olok ayat-ayat Allah itu lebih jelek lagi. Itu perbuatan paling jelek. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir ketika mereka diberi rahmat, diberi kesenangan sesudah penderitaan, diberi rahmat setelah penderitaan, kemadharatan, mereka bukannya bersyukur, tapi malah membikin tipu daya pada ayat-ayat kami. Dulu bukan siapa-siapa, lalu menjadi orang hebat, orang nomor 1, bukannya bersyukur dengan berbuat baik untuk seluruh rakyatnya, tapi malah merusak tatanan bernegara. Nah, itu contoh manusia tidak bersyukur. Ya. Kalau itu tadi tafsirnya Mujahid, sekarang yang lain lagi. Wa qala Muqatil Ibnu Hayyan, ahli tafsir Muqatil bin Hayyan,
beliau mengatakan bahwa idza lahum makrum fi ayatina, ketika itu atau tiba-tiba mereka membuat tipu daya pada ayat-ayat kami, yaitu yang dimaksud mereka membuat tipu daya, membuat tipu daya pada ayat-ayat kami, kata ahli tafsir Muqatil, la yaquluna, mereka tidak mengucapkan ketika diberi rahmat oleh Allah, tidak mengucapkan hada min rizkillah, ini adalah dari pemberian Allah. Jadi ketika dapat sesuatu yang menyenangkan, mereka tidak mengatakan ini pemberian Allah, tapi mengatakan ini karena aku ini disukai oleh banyak rakyat yang mendukung aku. Itu contoh tidak bersyukur itu. Jadi manusia itu mendapatkan kesenangan apapun wujudnya, itu harus disyukuri dengan cara mengakui bahwa itu pemberian Allah, bukan karena kehebatan dia, bukan. Manusia menang dalam perlombaan bukan karena kehebatannya, karena Allah yang mengizinkan dia menang. Jadi mestinya manusia itu diberi kesenangan, mengakui hada min rizkillah, ini dari pemberian Allah. Ya, mestinya begitu. Kata ahli tafsir Muqatil, orang-orang Mekah itu juga begitu. Ketika diberi oleh Allah rahmat, belas kasih, kenikmatan, kesenangan, mereka tidak mengatakan ini rezeki dari Allah. Innama yaquluna, sesungguhnya tiada lain mereka mengatakan, kalau tadinya tanahnya tandus, lalu oleh Allah diberi rahmat dengan turun hujan, tanah yang tandus yang kering tadi kemudian menjadi subur, dan menjadi bisa ditanami. Mereka tidak mengatakan ini rezeki dari Allah, hujan ini rezeki dari Allah, tidak mengatakan seperti itu. Tapi mereka mengatakan sukina binau ikada, kami diberi hujan karena bintang ini. Jadi mereka lebih percaya bahwa hujan ini karena ada bintang itu, tadi malam terbit bintang itu loh. Kalau bintang itu terbit, turun hujan. Ngomongnya begitu mereka. Wahua, dan dia, ayat ini kata Imam Al-Baghawi itu seperti qauluhu, firman Allah dalam surat Al-Waqiah ayat 82 ini. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Silakan buka surat Al-Waqiah halaman berapa di situ? Biar enggak ngantuk, enggak kasih kerjaan. Al-Waqiah surat yang ke-56 ayat belakang-belakang itu hampir selesai itu. Ya, ayat 82 itu halaman berapa di Al-Qur'an? Hah? 537. Halaman 537. Kalau di sini 538. Nih. Ini kan ayat 82 yang dipakai oleh Imam Al-Baghawi sebagai penjelasan ayat 21 surat Yunus ini. Beliau mengutip bahwa ayat itu mirip dengan ayat ini loh. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ini didahului dengan ayat yang baru begini. Afa bihadzal haditsi antum mudhinun. Ini juga didahului lebih dulu di sini, mulai dari sini pembicaranya, mulai dari ayat 77. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya dia yang dibacakan Muhammad itu laqur'anun karim, sungguh bacaan yang mulia, Al-Qur'an yang mulia. Fi kitabim maknun, Al-Quran yang mulia itu tertulis di dalam kitabin, sebuah kitab, maknunin yang tersembunyi. Di sini diartikan terpelihara dengan baik. La yamassuhu illal mutahharun. Nih ayat ini biasa ditulis di depan mushaf itu. Mushaf Al-Quran itu sering di depannya ditulis kalimat ini. La yamassuhu, tidak boleh menyentuhnya, tidak bisa menyentuh dia, illa kecuali al-mutahharun, orang-orang yang disucikan,
orang-orang yang suci. Ya, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Nah, Imam Asy-Syafi'i mengambil dalil dengan ayat ini, orang tidak boleh memegang mushaf kalau belum berwudu. Itu pendapat beliau. Pendapat Imam Syafi'i. Bukan pendapatnya Rasul, bukan Rasul yang bilang begitu. Ya. Tapi itu pendapat ulama besar yang sampai hari ini di Indonesia enggak ada satu orang pun di majelis ulama Indonesia itu atau dimanapun di Indonesia ini ulama yang selevel Imam Syafi'i, enggak ada. Makanya pendapat Imam Syafi'i tetap dihormati oleh imam-imam madhab yang lain, ya, walaupun mereka berbeda. Tuh, para ulama itu begitu, Pak. Berbeda pendapat enggak apa-apa, tapi saling menghormati, tidak saling menjelekkan. Kalau sekarang ini ilmunya agama belum seberapa, menjelekkan orang lain. Nah, ini yang tidak baik, kurang baik yang begini ini. Sehebat apapun seorang ustadz di Indonesia ini, mau lulusan Kairo kah, Al-Azhar sana kah, mau lulusan Universitas Madinah sana Pak, Universitas Mekah sana, atau lulusan Mekah, lulusan Madinah, lulusan Maroko, lulusan Tunisia, lulusan Al-Azhar Mesir kah, itu belum apa-apa ilmunya itu. Walaupun LC, walaupun MA atau doktor sekalian. Belum seberapa ilmu mereka itu dibandingkan dengan Imam Syafi'i, dibandingkan dengan Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi jangan merasa diri hebat gitu loh. Ya, kalau saya merasa diri hebat juga sampai ingatkan saya. Insya Allah saya tidak merasa diri saya hebat, enggak. Masih banyak kurangnya. Makanya saya belajar terus. Ya, tidak mengenai menyentuh, tidak bisa menyentuh Al-Qur'an itu. Al-Qur'annya ada di Lauhul Mahfuz. Kitabin Maknun ini maksudnya Lauhul Mahfuz. Al-Qur'an yang sebenarnya itu ada di Lauhul Mahfuz. Yang kita pegang ini bukan Al-Qur'an nih. Ini mushaf, lembaran-lembaran yang berisi tulisan, yang kalau tulisan itu dibaca sama dengan yang kalau orang baca tulisannya ada di Lauhul Mahfuz sana, sama gitu loh. Terus Al-Qur'an itu tanzilum mir rabbil alamin, dia turun atau penurunannya, tanzilun suatu penurunan. Al-Qur'an itu sebuah penurunan, ya, min rabbil alamin, dari pemelihara, dari Tuhan seluruh alam. Lalu Allah berfirman, afa bihadzal haditsi antum mudhinun, afa bihadzal haditsi, apakah dengan ini omongan, dengan omongan Al-Qur'an ini, pembicaraan Al-Qur'an ini, antum kalian semua wahai orang-orang Mekah dan kalian semua wahai manusia, mudhinun, kalian orang-orang yang menganggap remeh, kalian orang-orang yang berpaling. Apa kalian mau berpaling kepada dari Al-Qur'an yang dari omongan ini? Itu wa tajaluna rizqakum annakum tukadzibun, wa tajaluna, dan kalian menjadikan rizqakum, rezeki kalian yang sesungguhnya itu adalah pemberian Allah, annakum, dengan cara bahwasanya kalian tukadzibun, kalian mendustakan. Ayat 81-82 adalah oleh Kementerian Agama RI dimaknai seperti ini, ya. Apa bihadzal haditsi antum mudhinun, apakah kamu menganggap remeh berita ini, omongan ini, maksudnya Al-Qur'an. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian menjadikan rezeki yang kalian terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Ini kan manusia yang kurang ajar ini. Yang ngasih dia rezeki Allah, tapi kepada ayat Allah dia mendustakan. Harusnya kan enggak begitu. Diberi rezeki oleh Allah bersyukur, diomongi oleh Allah nurut. Itu memang benar begitu. Nah ini enggak, dikasih rezeki oleh Allah, rezeki itu bisa berupa
makanan, minuman, rumah, kendaraan, kebun, apalagi duit yang banyak, termasuk jabatan. Itu rezeki dari Allah itu. Orang diberi semua itu bukannya bersyukur, tapi mendustakan ayat-ayat Allah. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya begitu itu. Ini sama semakna dengan ayat yang tersebut dalam surat Yunus ini tadi. Ya. Jadi wa idza adaqna an-nasa rahmatan min ba'di darra amassatuhum. Terus idza lahum makrun fi ayatina. Tiba-tiba mereka membuat makar pada ayat-ayat kami. Jadi diberi oleh Allah rezeki. Al-Quran ini pemberian Allah ini. Kita diberi Al-Quran itu untuk apa? Untuk supaya kamu hidup selamat dunia sampai akhirat. Di dunia kamu akan selamat, kamu akan hidup aman, tentram dan damai kalau berpegang teguh kepada Al-Quran. Jadi kalau bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia ini, warga negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, kalau semua warga negara ini memegang teguh ajaran Al-Quran ini, Allah akan kasih rezeki dari langit dan dari bumi. Tidak ada orang menderita hidup di sini. Kita diberi negara ini, diberi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Itu kekayaannya luar biasa tuh, sampai negara di sekitar kita ini iri. Mereka ingin menguasai. Tiongkok ini sampai hari ini masih mengincar negara kita, mau menguras kekayaan kita. Demikian juga Amerika itu, negara adidaya itu loh, yang kaya raya sebetulnya mereka itu, tapi mulai jatuh miskin sekarang. Punya utang juga tuh Amerika ternyata. Mereka ingin menguasai Indonesia nih dengan menguasai Freeport itu. Tembagapura jangan sampai lepas nih Freeport ini. Mereka menguasai gitu. Nah, Cina karena nggak bisa ngerebut Freeport, ya Sulawesi yang direbut. Atau Kalimantan ini sebentar lagi. Kalau IKN ini jadi, akan direbut ini kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati. Nah, Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, kalau warga negara kesatuan Republik Indonesia semuanya mau bersyukur, bersyukurnya dengan hidup di negara ini dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dijadikan rakyat ini atau dijadikan pemimpin dari rakyat ini tidak melanggar ayat-ayat Allah, tidak mencuri, kata kasar dari korupsi. Korupsi kan mencuri. Kata kasarnya mencuri, yang agak halusnya itu korupsi. Tuh. Tapi sama saja itu, korupsi mengambil yang seharusnya tidak diambil. Undang-undang dasarnya mengatakan bahwa kekayaan ini dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat kok. Lah yang dimakmurkan kok cuma segelintir orang dari seluruh rakyat Indonesia ini. Nah itu yang salah di situ. Ya, kesalahan kita dalam bernegara ini, kalau dia sudah menjadi kepala daerah atau kepala negara, dia menganggap wilayahnya itu kekuasaan dia, milik dia. Loh, ini yang salah. Ini bukan milik kamu. Negara ini milik rakyat, Pak, bukan milikmu, penguasa. Bukan. Jadi kamu jangan seenaknya mengelola negara ini. Itu undang-undang dasarnya sudah bunyi begitu. Al-Quran pun mengajarkan seperti itu. Mestinya manusia ketika diberi nikmat oleh Allah bersyukur. Kayak Nabi Sulaiman dulu, Nabi Sulaiman. Kita lihat sebentar. Surat An-Naml, surat ke-27. Nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta-sin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudaw wa bushra lil mu'minin alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun, dan seterusnya sampai kepada cerita tentang Nabi Sulaiman yang sering dibaca Pak Iris tuh.
kalau ngimami sering membaca sebagian dari surat An-Naml ini, ya, ini. Hadza min fadli rabbi itu ayat berapa itu? Ayat berapa, Mas? Hadza min fadli rabbi liyabluwani a'askuru am akfur. Ayat berapa itu? Hah? Ayat berapa? Halo? Min fadli rabbi liyabluwani. Ayat 40. Tapi kita lihat nih, Nabi Sulaiman kan diberi kekuasaan oleh Allah, seorang nabi, rasul Allah, dan punya kekuasaan di dalam kerajaannya, menguasai semuanya yang ada di wilayah kekuasaan Raja Sulaiman ini, Nabi Sulaiman ini, sampai kepada binatang-binatangnya, sampai kepada jin-jinnya. Jin-jin itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Beliau menguasai Nabi Sulaiman. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW suatu ketika dalam bulan Ramadan, Abu Hurairah dikasih tugas untuk mengumpulkan zakat. Lalu dia jaga harta zakat orang itu berupa buah-buah kurma itu. Kalau malam dicuri sama setan. Setan nyuri tiap malam. Kepergok oleh Abu Hurairah ya, kalau nggak salah Abu Hurairah ya, ditegur, tapi nggak bisa ngapa-ngapain dia. Besoknya datang lagi. Nah, terus dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini kurma kita ini berkurang ini tiap hari dicuri itu. Yang nyuri itu setan sebetulnya. Tapi menurut Abu Hurairah itu orang. Rasul diberi wahyu oleh Allah bahwa yang nyuri itu setan. Tuh. Nah, satu ketika ketangkap itu, ditangkap, orang itu ditangkap, itu diikat di tiang masjid. Maksudnya supaya besok pagi orang pada ngeliat, ini loh pencurinya. Tapi kemudian Rasulullah SAW ingat bahwa jin ini rakyatnya Nabi Sulaiman. Makanya beliau nggak mau ngikat, dilepas. Ya, jadi mempertontonkan di masjid ini. Ya, kalau seandainya jadi itu orang, oh yang namanya jin itu kayak gini toh. Nggak bisa ngetahui jadinya kita. Karena oleh Rasul dilepas. Ya, ini cerita ya. Jadi Nabi Sulaiman itu begitu sebesar kekuasaannya sampai menguasai segala rakyatnya, baik bangsa jin, bangsa hewan, semuanya itu tunduk pada Nabi Sulaiman. Nah lalu apa yang kita dapat dari cerita Nabi Sulaiman ini? Ketika Nabi Sulaiman menyuruh menawarkan utusan, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Ratu Bilqis ke sini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya? Berkatalah jin ifrit. Jin ifrit berkata, aku wahai Sulaiman, atikabih, aku bisa mendatangkan dengannya. Aku bisa mendatangkan kepadamu wahai Sulaiman, wahai Raja Sulaiman, dengan singgasananya Ratu Bilqis ini. Qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu itu. Dan Nabi Sulaiman kan biasa duduk sebagai raja, duduk di singgasananya. Wahai Raja Sulaiman, saya bisa mendatangkan itu kursinya Ratu Bilqis ini ke hadapanmu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu itu. Wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan sungguhnya aku atasnya sungguh yang kuat dan yang terpercaya. Aku jin ifrit punya kekuatan seperti itu. Itu kemampuan jin. Ya, kita di Indonesia ini ada cerita Candi Roro Jonggrang. Itu cerita rakyat. Sebenarnya begitu apa enggak ya, wallahu a'lam. Itu ya. Waktu ada jin ifrit yang bilang begitu,
Qala alladzi indahu ilmun minal kitab. Berkatalah orang yang padanya ada ilmu dari kitab, dari Alkitab. Ada ulama yang berkata, ana atikabih, aku bisa mendatangkan kepadamu wahai Raja Sulaiman, bihi dengan kursinya, singgasananya Ratu Bilqis, qabla an ayyartadda ilaika tarfuk, sebelum bahwa engkau mengembalikan kepadamu pandangan matamu. Tuh. Jadi sekejap mata, aku bisa mendatangkan sekejap mata. Jadi begini, pejam sebentar, ini datang. Pejam, buka mata, langsung ada di depannya. Jadi lebih cepat daripada jin ifrit tadi. Nah, setelah Nabi Sulaiman dapat nikmat seperti itu, apa yang beliau ucapkan ini? Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Nabi Sulaiman yang diberi oleh Allah kekuasaan yang luar biasa, menjadi seorang raja yang menguasai eksekutif, judikatif, dan legislatif. Itu kalau raja boleh, kalau presiden tidak boleh. Nah, kalau negara ini mau dirubah menjadi negara kerajaan Jokowi misalnya, nggak apa-apa, beliau berkuasa penuh, nggak apa-apa. Tapi rubah dulu undang-undangnya. Negara ini adalah negara bukan negara republik lagi, bukan. Negara kerajaan yang dipimpin oleh Pak Jokowi sebagai raja dan nanti akan digantikan oleh putra mahkotanya namanya Gibran. Gak apa-apa, boleh. Kalau ini negara sudah menjadi negara, bukan lagi negara republik tapi negara kerajaan. Nabi Sulaiman itu raja, beliau menguasai eksekutif, judikatif juga, legislatif juga. Yang bikin undang-undang ya Nabi Sulaiman, undang-undang kerajaannya. Waktu zaman Nabi Yusuf, kan Nabi Yusuf jadi Perdana Menteri aja itu, jadi jadi menteri, kalau sekarang menteri apa ya, menteri koordinator ekonomi apa gitu. Pokoknya menguasai perbendaharaan kerajaan. Itu Nabi Yusuf. Nah, beliau punya raja. Ya kalau kerajaan memang begitu. Ini contoh manusia itu harusnya seperti Nabi Sulaiman ini loh. Diberi kekuasaan yang luar biasa, lalu bersyukur mengatakan hadza min fadli rabbi. Berkatalah Nabi Sulaiman, ini semua adalah dari karunia Tuhanku. Liyabluwani, dia akan menguji aku, aaskuru, apakah aku bersyukur, am akfuru, atau aku akan kufur. Waman syakara, padahal siapa yang bersyukur, fa innama, maka sesungguhnya tiada lain, yaskuru, dia bersyukur, li nafsihi, untuk kepentingan dirinya. Waman kafaro, dan siapa yang kafir tidak bersyukur, fa inna rabbi ghaniyyun karim, maka sesungguhnya Tuhanku adalah maha kaya, maha mulia. Jadi kalau manusia diberi nikmat Allah tidak mau bersyukur, ya nanti Allah tidak butuh syukurnya itu, tidak perlu syukurnya itu. Tapi kalau orang bersyukur, syukur itu akan kembali kepada dirinya. Makanya ketika kita diberi nikmat oleh Allah, bersyukur, akan ditambah nikmat itu oleh Allah kepada kita. Ya, diberi untung hari ini 10.000 rupiah. Alhamdulillah. Besoknya dikasih untung 100.000. Alhamdulillah. Besoknya lagi 1 juta. Alhamdulillah. Bisa lagi 10 juta. Tapi kalau sama dapat untung 10.000. Aduh, Bu. Capek aku jaga dari pagi sampai sore, jaga toko, dapat untungnya 10.000 doang. Nah ini enggak bersyukur namanya ini. Dah sampai nyanda dulu, kita lanjutkan besok pagi. Insyaallah. Aku lu qauli hada, astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.